Baik, saya dengan siap Ibu silakan. Saya Ibu Nisa selaku guru BK dari jurusan Teknik Grafik. Kalau itu saya mulai dulu ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama itu tentang program bimbingan konseling yang dilakukan di SMK 4 ini. Kalau program bimbingan konseling itu banyak ya. Jadi kan bimbingan itu kan kayak bimbingan kelompok, bimbingan klasikal gitu kan. Nah, yang sering dilakukan di sini tuh bimbingan klasikal, masuk kelas. Nah, meskipun nggak ada jamnya, tapi kami selaku guru BK itu minta jam produktif, karena jam produktif itu kan banyak. Kalau misalnya kayak matematika itu jamnya cuma 4 jam, kalau produktif jamnya bisa 10 jam. Jadi kami minta 2 jam di situ buat bisa masuk kelas dan ngasih layanan klasikal ke siswa-siswa. Yang paling sering sih bimbingan klasikal. Bisa tidak? Maaf. Iya. Tadi sudah termasuk strategi gitu ya? Bukan, belum. Kalau strateginya sendiri. Strateginya itu ya kita pertama-tama itu kan bimbingan klasikal harus tahu kan kebutuhan siswa itu apa. Jadi kami bikin need assessment dulu yang dibutuhkan siswa dari layanan-layanan itu apa. Misal kayak manajemen waktu, terus cara beradaptasi dengan teman gitu ya, apa. Ya, kita nyebar angket gitu ya, kuesioner, siswa butuhnya apa. Jadi dari situ dibuat program. Kalau contoh kasus yang pernah terjadi di sini dan dengan penyelesaiannya itu yang bagaimana? Contoh kasus biasanya itu kasus itu bolos sekolah ya, paling banyak itu bolos sekolah. Namanya anak SMK itu bolos sekolah, gak kayak anak SMA yang suka yang rajin gitu ya. Iya. Jadi penyelesaiannya kalau di SMK itu kami selaku guru BK dari masing-masing jurusan tuh selalu manggil berkolaborasi sama orang tua. Dari situ, dari absen, laporan wali kelas, ya Bu, anak ini sudah gak masuk 3 hari gitu ya, dilaporkan ke guru BK, terus melakukan panggilan, ya dari situ mendapatkan solusi bagaimana. Kalau maaf untuk tadi yang di BK itu pemanggilan orang tua juga. Itu kayak gitu contohnya. Terus kadang nggak bolos sekolah aja. Kalau di sini tuh kan jurusannya macam-macam kan, terus targetnya juga macam-macam. Ada yang santai, misal ada yang nge-pushnya itu tekanannya tuh lebih berat. Nah, jadi kalau misal siswanya lama gitu ngerjakannya, perlu pemanggilan orang tua juga. Terus pencegahan dalam mengatasi program konseling yang mungkin tidak terlaksana. Pencegahannya itu Mungkin sebelum itu program apa yang belum terlaksana gitu? Yang belum terlaksana itu bukan belum ya, jarang terlaksana itu kayaknya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu kan sulit ya mempersatukan, menyamakan persepsi antara siswa gitu kan, meskipun permasalahannya sama mungkin kan, tapi ada siswa yang malu, ada siswa yang gengsi buat ngakuin kesalahannya di depan teman-temannya kan. Itu kalau kalau konseling kelompok kan nggak cuma 1 atau 2 orang, ada 5 orang, 5 atau lebih orang di situ, anggota di situ ya. Jadi ya gitu, hambatannya ada di siswanya sendiri, terus ada di waktunya yang sedikit, karena kan kalau misal konseling kelompok diadakannya itu beda kelas gitu kan. Nah, jam produktifnya kan beda-beda tuh. Terus kalau hal yang dilakukan, apa pencegahan yang dilakukan agar kasus kayak pembolosan atau kemajuan prestasi siswa itu tidak terjadi? Kalau itu sih kami selaku guru BK memantau siswa itu bolos apa enggak. Misal sekarang sudah dilakukan pemanggilan gitu ya, terus habis gitu memantau siswa. Misal kami sudah melakukan pemanggilan gitu ya, terus ternyata setelah dilakukan pemanggilan siswanya tetap bolos, ya kami lakukan pemanggilan lagi. Kalau misal tetap seperti itu, lalu dikeluarkan SP, surat pernyataan.
itu susahnya itu ya kurikulum merdeka juga kan. Kadang kalau kurikulum merdeka itu kan nggak ada UN kan, Iya. nggak ada UN, jadi sesuatu kayak wes nggak ada UN ya wes lah diluluskan kan, diluluskan. Pasti diluluskan, pasti dinaikkan. Cuman ya kami punya strategi sendiri sih buat itu. Kayak ini misal biar anak sekarang itu kalau nggak ditegaskan kan ya mereka meremehkan kan. Iya. Jadi ya saya selaku guru BK, ya ini kalau kamu nilainya kurang 3 di semester 1 ya kamu nggak bisa naik di semester 2. Jadi ya mereka mau ngerjakan dengan cara seperti itu. Kalau di jurusan saya yang notabene muridnya tuh keras-keras gitu. Kalau jurusan lain tuh nurut-nurut anaknya. Kalau saya kan kebanyakan laki kan, jadi ya kayak gitu. Treatmentnya tuh kayak gitu. Terus? Teori dan teknik Gimana? teori dan teknik yang dilakukan. Teknik yang biasanya dipakai itu dengan konseling yang mungkin lebih lebih efektif. Oh, pas konseling gitu ya. Kalau kami itu kebanyakan melakukan konseling kolaborasinya sama orang tua. Kalau yang sama siswa sendiri itu jarang. Jadi misal mau melakukan konseling individu sama siswa itu ya pakainya itu apa ya, konseling berbasis solusi itu loh, biar cepat lah, nggak muter di masalah. Kayak ini kamu solusinya apa, pengennya gimana gitu kan, nggak yang nyari di masalah terus masalahnya apa gini gini gini, langsung ya wes kamu maunya gimana, solusinya apa, siswa solusinya kamu kalau punya masalah kayak ini gimana, nggak yang berkutat pada masalah. Fasilitas yang biasanya diperlukan Waktu konseling ya, kalau misal konseling individu kan private kan, nah jadi ada sendiri ruangannya di situ, ruang konselingnya. terima kasih Bu.